welcome to 37 Degrees Talk. Ini adalah proyek yang dikerjakan oleh beberapa pengusaha di bidang industri, karyawan, orang tua, dan juga pelajar. Kami harap dalam obrolan sederhana ini dapat memberikan harapan dan perspektif baru bagi Anda yang mendengarkan di rumah. Oke, pada session ini kita udah mempunyai narasumber, and as we know, we are going to talk about the family relationship yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, sebelum kenalin 3 narasumber, aku mau perkenalin diri dulu. Halo, aku Gloria, host dari Section Family Talk ini. Dan yang pertama, kita ada narasumber, yaitu Kak Anton. Halo, Kak Anton. Halo. Kak Anton adalah seorang figur suami dan juga ayah yang memiliki 3 anak yang saat ini lagi duduk di bangku sekolah dasar ya, kok. Betul. Okay. And then next, kita ada Cilinda. Hai, Cilinda. Halo. Cilinda adalah seorang employee yang sekarang itu lagi ada di Singapura dan bekerja jauh dari orang tua, yang orang tuanya sedang berada di Bandung dan juga terpisah dari beberapa family member. Ada Cici yang berada di Jerman dan juga ada Dede yang lagi di Jakarta ya, Ci. Oke, next. Kita punya the last narasumber but the youngest one. We have Jonathan atau biasa dipanggil Jote. Hai Jote. Halo. Halo. Nah Jote sekarang lagi duduk di bangku SMA dan because of this pandemic dia terpaksa harus study from home. Oke, itulah 3 narasumber kita. Nah sekarang kita udah punya beberapa pertanyaan yang menarik banget untuk dibahas. Nah, pertama kita akan bahas nih, dalam masa pandemik ini, I believe semua sektor terkena dampak ya. Nah, untuk para narasumber kita nih, kalian personally apa sih dampak dan pembelajaran yang didapat dari season COVID-19 ini? Mungkin kita bisa mulai dari Ko Anton dulu ya, yang udah punya family dan punya anak 3 yang masih di sekolah dasar, gimana nih dampaknya? Thank you Glory buat pertanyaannya. Yang pasti efek dari pembelajaran di masa COVID ini lumayan sangat signifikan ya dalam kehidupan saya dan keluarga dekat saya gitu ya, dan juga buat istri dan anak-anak saya. Karena kita tahu kalau masa COVID ini belum pernah terjadi di dunia ini gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dan sampai banyak orang tuh bilang kalau masa ini tuh the new normal katanya. Jadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Bagaimana saya melihat dan menyingkapi kehidupan ini, ya pasti jadi berubah banyak gitu ya. Stay at home almost all the time, terus tiap jam bertemu dengan anak istri, social distancing, dan juga very health conscious style ya. Jadi kita sangat memikirkan tentang kesehatan gitu ya. Ini semua membuat my view tentang kehidupan ini jadi berubah banyak gitu ya. Tapi saya sadar kalau yang saya harus lakukan ini menerima. Ya, yang pertama menerima pembelajarannya itu menerima the new normal ini gitu ya, dan melihatnya dengan kacamata yang positif gitu. Terus bersyukur dan selalu mengusahakan agar the new normal ini kita bisa come out sebagai pribadi yang lebih baik. Juga keluarga-keluarga kita juga bisa come out sebagai pribadi yang lebih baik juga. Jadi menurut saya itu sih efek dan pembelajaran dari COVID season ini bagi saya gitu. Begitu, Loli. Bener banget. Aku juga ngerasain ya, kayak dengan adanya COVID-19 ini, kita tuh secara nggak langsung dipaksa untuk lebih aware dengan kesehatan kita gitu. Dan untuk melihat dari kacamata yang positif itu penting banget, karena itu bakal mempengaruhi cara kita juga ngerespon dengan situasi-situasi ini ya. Oke, kita mau tanya nih untuk narasumber kedua kita, Cilinda, gimana dampaknya? Kalau aku sih pembelajaran dari season ini mungkin mirip juga sama Anton, banyak dari kehidupan yang berubah. Cuman selama ini yang benar-benar berema buat aku tuh sebenarnya pentingnya menabung pertama. Kayak pentingnya menabung, terus pentingnya kita siapin dana darurat, terus pentingnya kita tuh stay in lifestyle yang sama waktu pendapatan kita meningkat gitu. Soalnya we don't know kapan kita perlu simpen tabungan itu gitu. Dan yang kedua tuh gue belajar kayak dari anggota keluarga, teman-teman yang selama ini keep in touch, kita jadi tahu gitu, if they want to spend time with you, they want to video call, they want to text you, they want to help you, they will
make effort to do so gitu. Dan yang terakhir tuh waktu awal-awal ngerasa kayak di banyak sosial media, dari media-media yang beredaran, banyak kayak there is a force, I feel like there is a force kayak kita tuh harus be more productive, harus make more effort, learning new skill, do more and more and more and more and more about hustling gitu. Tapi it's good, tapi mungkin kalau misalnya kita keep doing that dan kita nggak manage it well, itu bisa menjadi kita bikin kita tuh jadi force ourselves buat dan kita push ourselves, dan itu jadi nggak bagus buat well-being kita gitu. Pada akhirnya kita juga nggak enjoy. Jadi I'm not saying kita nggak jadi produktif, tapi be kind to ourselves, prioritize more on your health and well-being. Dan yang satu lagi sih, gue merasa waktu kita slow down, kita jadi punya lebih banyak waktu buat look around gitu, buat lihat orang-orang sekitar kita, dan we have more time to love people, to do more for other people gitu. Bener banget. Kadang emang kita terbiasa dengan fase hidup yang begitu cepat ya, tapi karena COVID-19 season ini kita diajarin untuk kayak jadi humble lagi by slowing down our life, lebih self-control, dan juga yang tadi aku suka banget Cilinda ada bilang kita harus belajar menabung. Mungkin itu udah biasa banget kita denger ya, tapi ternyata itu benar banget karena darurat itu kita nggak pernah tahu kapan. So I think guys yang di rumah yang dengar, nabung itu penting banget. Itu dari Cilinda. Oke. Nah, tadi kan Cilinda sempat singgung masalah kayak jadi tahu banget nih circle-nya siapa sih orang-orang yang benar-benar matter the most di dalam hidup kita, siapa sih yang mau bikin relationship sama kita. Nah, aku mau tanya dikit nih sama Jote yang masih di SMA. Kita tahu banget ya kalau masih SMA itu lagi zaman seru-serunya banget nih sama teman-teman, lagi kompak-kompaknya. Nah, gimana di COVID-19 season mempengaruhi pertemanan kamu mungkin dampaknya? Mungkin memang benar sih. Jadi kita mulai sadar kelihatan mana yang bakal jadi, oh ini teman baik aku nih, ini teman baik aku, yang sisanya yang kayak, oh ini mah temennya datang pas waktu dia butuh doang gitu. Dan itu bakal bener-bener kelihatan. Sampai aku juga kan bikin satu grup line atau WhatsApp gitu untuk stay connected to others, supaya waktu kita masuk lagi ke dunia nyata yang sudah biasanya, kita bakal, ketemu lagi nih. Jadi masih ada connected, masih ada cerita-cerita yang masih bisa kita ceritakan ke orang lain gitu. Dan komunikasi saat ini itu benar-benar penting. Apalagi untuk orang-orang yang emang butuh komunikasi untuk hiburannya. Itu benar-benar penting. Dan untuk orang ekstrovert seperti saya, komunikasi itu salah satu hal yang selalu saya lakukan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Saya selalu mencoba untuk kamu gimana, apa kabarnya, gimana keluarga, gimana yang lain, semuanya aman kan? Dan itu benar-benar ngebantu saya sih. Itu benar-benar ngebantu saya. Iya. Jadi sangat berdampak banget ya, yang biasa kayak, bakal tahu nih ketemu di sekolah dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu mungkin. Tapi sekarang kita harus make effort lebih untuk nge-keep pertemanan kita dengan orang-orang yang emang matter the most buat kita gitu. Dan ini saat-saat untuk tain diri kita ya, untuk tanya orang gimana kabarnya, nggak cuma sekedar ketemu di sekolah doang. Wow, that's good. Thank you, Jote. Nah, nyambung dari pertanyaan tadi, kita udah bahas nih masalah Jote, relationship Jote dengan temen. Nah, sekarang aku mau tahu gimana relationship kamu dengan family di masa COVID-19 ini? Untuk family, bisa dibilang sekarang lebih erat sih hubungannya. Jadi kayak setiap hari, setiap bangun tidur, ke ruang keluarga, udah ada mama papa nih lagi ngobrol gitu kan. Jadi kayak biasanya bangun tidur, mandi, sekolah, berangkat, beres kan. Ketemunya jarang. Sekarang jadi kayak lebih sering. Kita keluar kamar, ketemu. Kita mau makan, ketemu. Makan malam, ketemu lagi. Dan itu bakal buat kita jadi ngobrol terus. Kayak kebiasaan apa nih yang baru dari kamu nih? Kebiasaan apa yang baru dari kamu nih? Jadi mulai kayak ngomonginnya nggak cuman gimana nih sekolah, nilainya bagus gak? Atau apa, sekarang jadi malah kayak kebiasaan kamu jadi ada yang bagus gak? Nah, itu kan jadi kayak pemikirannya juga berubah, dan habitnya jadi berbeda, dan itu benar-benar efek sih. Wow. Itu benar-benar ngefek. Jadi relationship sama orang tua ya.
Iya. Dan sekarang kita punya banyak waktu, I think itu benar-benar harus dimaksimalin banget karena jarang banget kan terjadi kayak gini gitu, bisa Iya. 24/7 dalam waktu yang lama kita ada sama orang tua gitu. Itu bagus banget. Nah, ngomongin masalah perspektif orang tua. Oke, kita mau tanya langsung nih ke Kak Anton. Gimana family relationship-nya dalam COVID-19 ini? Kalau tadi kan Jote kan bilang kan menjadi semakin erat gitu ya, dan itu bersyukur ya dengan begitu gitu ya. Kalau dalam keadaan keluarga saya di minggu pertama kita merasakan sesuatu hal yang sangat baru dan juga itu bisa dibilang heavy adjustment ya gitu ya bagi kami gitu ya. Karena kan kalau sebelumnya ya jadi sesuatu yang sangat baru dan heavy adjustment bagi kami gitu ya. Kalau biasanya kan saya kerja dari jam 9 terus pulang ke rumah jam 7 gitu ya. Tapi kalau sekarang kan harus banyak di rumah gitu ya. Percekcokan maupun penyesuaian yang cukup sulit juga antara saya dan istri ataupun kami orang tua dengan anak-anak pun sebenarnya terjadi gitu ya. Kan tadi seperti kata Glory, saya punya anak 3, semuanya masih tingkatan SD semua gitu kan. Dikarenakan semua sekolah sekarang udah online gitu ya, mau tidak mau kita yang tadinya bukan pengajar jadi harus jadi ngajar anak-anak gitu ya. Tadinya yang orang tua sebagai orang tua cukup bekerja, istri saya cukup bekerja juga dan juga menyiapkan hal-hal rumah tangga, saya harus ngajarin anak gitu ya. Dan ini bagi kami berdua ya, saya sama istri saya ini memakan energi yang cukup banyak bagi kami gitu ya. Ya kadang kami marah gitu ya, kadang kami nggak sabar sama anak-anak kami gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, kalau boleh saya simpulkan, minggu demi minggu membaik gitu ya. Wow. Hubungan kami, suami istri, kami dan anak-anak juga bisa dibilang semakin bertumbuh baik gitu ya selama masa COVID ini. Dan saya juga confident untuk minggu-minggu ke depan ya pastinya bisa lebih baik lagi gitu. Itu sih yang saya katakan begitu. Thank you Kak Anton. Ya memang sih ya, semua hal yang baru itu butuh penyesuaian, adjustment. Dan kadang memang ya harus dilewatin dulu adjustment-nya, baru kita mulai terbiasa dengan polanya ya. Dan kita juga tahu tadi udah lihat dari perspektif anak dan perspektif orang tua, ternyata memang dengan masa seperti ini jadi merekatkan lagi gitu. Orang tua juga jadi lebih tahu gitu karakter anak seperti apa, cara mereka belajar seperti apa, karena terlibatnya juga lebih banyak ya dalam keseharian anak-anaknya gitu. Oke, mungkin kita pindah ke Cilinda nih. Ada cerita yang agak berbeda kayaknya. Karena kan sekarang Cilinda posisinya berada di Singapura dan jauh dari orang tua ya. Mungkin bisa diceritain dulu, Ci, udah berapa lama jauhnya dan orang tua di mana, Cici, Dede? Dari sisi gue sendiri, kan gue jauh nih dari orang tua. Terus keluarga gue juga, cici gue di Jerman, dede gue di Jakarta. Kita semua ada di lokasi geografis yang berbeda-beda gitu. Dan buat gue, ini tuh karena gue udah lama di luar negeri, itu susah banget buat ngumpulin yang benar-benar kita berlima bisa kumpul bareng gitu loh. Untuk komplit satu keluarga. Cuman waktu COVID season ini, kayak tadi gue bilang gitu, if they want to make effort, if they want to make connection with you, they will make effort to do so gitu. Dan akhirnya kita agree buat kayak kumpul bareng kita berlima, kita doa bareng gitu, which is very rare gitu in this season. Terus waktu kita doa bareng, gue ngerasain banget di situ, maksudnya benar-benar the power of prayer gitu. Saat doa bareng pertama gue kayak ngerasa kita kayak transfer beban gitu ke Tuhan dengan kita mengungkapkan apa kekhawatiran kita, apa yang selama ini pikirkan gitu. God is there gitu. Kita benar-benar make connection with God. Nah terus karena kita doa bareng ini, gue ngerasain banget power of prayer itu ngerasa kalau kita tuh nggak sendiri gitu, masih ada bokap, masih ada orang tua yang ngedukung kita, masih ada cici yang maksudnya ngedoain kita, masih ada adik yang ngedoain kita, dan kita masih bisa bersyukur atas kekompakan keluarga kita. Itu benar-benar ngerasa bersyukur gitu loh. Dan nggak cuman itu, gue ngerasa selama COVID season ini gue jadi kayak banyak ngobrol bokap gue tentang banyak hal-hal yang kecil yang benar-benar dalam tanda kutip nggak penting gitu loh. Dan dari situ gue ngerasa dengan yang another part of beauty in life gitu loh. Dan sekarang gue merasa
I'm so thankful for my family, but in a deeper way. Wow. Jadi dari ceritanya Cilinda, kita bisa lihat ya bukti bahwa COVID-19 ini justru malah bikin relationship itu more intimate gitu, dan kita bisa bener-bener rasain the power of prayer itself. It's really amazing ya, we can really feel that kayak prayer itu nggak terbatas, jadi kayak distance it doesn't matter anymore gitu. I think it's gonna change your life and your family life forever ya Ci, after this COVID-19 juga. Yes, wow. Oke. Nah, as we talk before sama Ko Anton tadi udah sharing sedikit nih, kayak pas mulai WFH it's a bit messy dan banyak heavy adjustment. Nah, aku mau tahu lebih banyak nih gimana cara Ko Anton as a parents yang juga harus bekerja dari rumah untuk memanage waktunya. Boleh sharing dikit kok. Oke, ya seperti kan tadi yang saya bilang ya, di minggu pertama benar-benar bisa dibilang mess gitu ya. Saya pikir kan saat kita stay at home, kita bakal dengan mudah dan fleksibel mengatur waktu kita gitu ya. Terus saya berpikir waktu saya akan banyak sekali gitu ya. Tapi ternyata yang gua rasain di awal-awal malah kebalikannya gitu ya. Kita benar-benar dan juga tentu hal-hal lainnya gitu. Jadi kayaknya waktu itu benar-benar nggak cukup gitu. Ya, sampai pada suatu saat di minggu kedua itu ya, kita mulai diskusi bareng gitu ya sama istri dan anak-anak untuk mengatur jadwal kita masing-masing gitu ya. Yang pertama kita bikin kesepakatan antara saya dan istri saya bagaimana mengatur anak saya gitu kan. Kan ada 3 nih ya. Karena homeschooling kan berarti 3-tiganya harus kita yang ngajarin gitu ya. Jadi kita bagi karena anak saya kan yang pertama itu laki-laki, yang kedua laki-laki itu sama saya. Terus yang perempuan sama mamahnya, karena kan mamahnya juga harus menghandle masak dan segala rumah tangga, dia yang tetap yang ngatur gitu ya. Terus yang kunci yang kedua yang saya dapatkan, kita ngatur schedule gitu ya. Tapi schedule-nya adalah schedule yang disepakati bersama. Artinya schedule-nya dibikin sama saya, istri dan kedua anak saya gitu. Ya. Jadi karena itu bersama-sama, jadi itu membuat ada komitmen gitu antara saya dan juga anak-anak saya meskipun kan anak-anak saya masih SD gitu. Ya. Memang dengan adanya schedule nggak bisa pas 100% ya. Misalnya jam segini harus beres, enggak. Tapi hari demi hari secara menyeluruh schedule telah mengarah ke arah lebih baik dan teratur gitu ya. Jadi arahnya udah benar gitu ya. Dengan adanya schedule ini ya kita bisa meredam gitu ya segala hal-hal yang membuat perdebatan dan juga pertengkaran gitu di keluarga gitu ya. Terus saya tambahkan lagi selain schedule kita juga harus membuat prioritas gitu ya di keluarga kita gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada schedule yang miss schedule-nya gitu ya. Ada artinya jadwal yang satu memerlukan waktu lebih panjang dari yang telah ditentukan gitu ya. Dan di sini kita bisa memutuskan dengan prioritas yang baik. Ini setahu saya ya, kalau di keluarga kami tuh prioritas yang seimbang tuh pasti yang pertama Tuhan ya, karena kita kan orang yang kenal Tuhan semua gitu ya. Yang kedua pasti keluarga, yang ketiga kesehatan, yang keempat kerja, baru itu pelayanan gitu, yang kelima gitu ya. Tapi saya rasa setiap keluarga kan bisa mempunyai prioritas masing-masing gitu ya. Kalau itu di pihak keluarga kami itu begitu gitu ya. Jadi setelah kita mempunyai prioritas yang baik kan kita bisa menentukan kalau sampai ada mis-schedule gitu ya, mana yang harus kita pilih gitu ya. Jadi intinya mengatur waktu sekarang ini di masa COVID, saya rasa kita harus bikin prioritas dan juga bikin schedule yang disepakati bersama gitu ya. Dari situ kita bisa menjawab bagaimana kita mengatur waktu kita dan membuat tadi yang kata saya tadi bilang gitu kan, relationship kami di keluarga semakin minggu semakin baik. Itu sih. Wow, jadi itu kuncinya guys. Kita harus bikin schedule dan kita harus komitmen dengan schedule itu untuk terus dilakuin sehingga akan membuat pola yang akhirnya membantu juga untuk kehidupan sehari-hari jadi lebih gampang dan nggak messy. Udah tahu kewajiban masing-masing tuh apa. Jawabannya sangat membantu banget sih karena prioritas itu penting ya. Dan di luar sana kan banyak yang bilang pada masa-masa WFA ini kayak susah banget ngatur schedule-nya karena harus kerja dan harus juga ngurusin keluarga, harus ngajarin anak.
Ternyata itu guys kuncinya, yaitu bikin schedule, komitmen, dan lakuin itu berdasarkan prioritas. Nah, that's so good sih perjawabannya. Jadi tadi tuh ada cerita tentang diskusi. Nah, anak-anak Ko Anton juga dilibatkan dalam diskusi waktu mau buat schedule itu. Betul, dilibatkan. Sempat ada tawar-tawar juga. Tawar-menawar. Ada, karena mereka Iya. memerlukan waktu untuk main, itu kan, itu sesuai Iya. mereka gitu kan, gitu. Jadi Iya. memang kalau misalnya kita yang nentuin semua nanti nggak ada komitmen sebenarnya. Gitu. Jadi Benar. rasa yang harus kita lakukan kalau di keluarga saya ya sih, saya libatkan mereka. Jadi supaya mereka juga belajar untuk tanggung jawab. Yes. Bagus sih itu, walaupun masih SD tapi dilibatkan supaya udah ada tanggung jawabnya juga ya. Betul. Ya, oke. Kalau untuk Jote nih dari perspektif anak ya, gimana cara ngatur waktunya untuk belajar dan lain-lain? Mungkin untuk aku sendiri sih kalau di BPK ya, kalau di BPK itu udah dikasih jadwal setiap jam 8 sampai jam 3 itu dikasih tugas. Nah, jam 8 sampai jam 3 dikasih semua tugasnya dan maksimal kalian bebas mau ngapain, pokoknya jam 3 semua tugas sudah dikumpulkan, semuanya udah beres. Dan guru-guru semuanya udah bisa meriksa gitu kan. Iya. Nah, jadi udah beres jam 3, schedule aku sih kalau udah beres jam 3 aku udah bebas mau ngapain. Tapi kadang udah beres jam 3 aku keluar kamar, aku ngobrol sama orang tua dan itu kadang bisa protes tentang "Ma ini tugasnya banyak banget nih, susah banget nih, atau banyak banget nih, nggak tahu diri nih." Kayak kayak gitu. Jadi kayak protes dulu gitu tentang tugasnya dan kalau udah protes, balik lagi ke kamar dan main game. Mulai di situ udah mulai jam bebas dan balik lagi kesehariannya seperti biasa. Gitu sih Oke. kalau schedule. Oke, mungkin aku mau tanya nih untuk Cilinda yang posisinya kerja di Singapura ya. Workload di Singapura kan biasanya banyak dan mereka kerja dengan super fast moving culture gitu. Gimana yang kayak Cici lakukan untuk memanage waktu di masa WFH ini? Sebenarnya kalau di Singapura, abis setelah WFH ini sebenarnya kesibukannya masih tetap kurang lebih sama gitu loh. Dan mungkin menurut aku lebih sibuk karena yang tadinya kita semua ada di kantor, kita bisa diskusi dengan cepat, kita bisa langsung ke meja lain buat kita diskusi. Tapi sekarang kita harus ngumpulin orang ini, nungguin ini reply, nungguin ini. Jadi menurut aku untuk working hour-nya tuh tetap sama gitu loh. Cuman yang bedain aku ngerasa sih di minggu-minggu pertama, minggu kedua itu kayak susah adjust gitu loh. Dan aku rasa masih di survival mode. Cuman sekarang aku setelah minggu pertama, gue sekarang kayak lebih ke mencari rhythm apa dan pola apa yang lebih cocok buat gue gitu loh. Yang tadinya gue ngerasa, oh ya udah, yang awal-awalnya gue ngerasa, oh ya udah, kalau misalnya gue home gue kejar aja terus, misalnya belajar ini gue harus beresin ini gitu. Tapi at the same time gue ignore other things gitu, kayak misalnya connection sama orang tua, terus well-being, kayak health gue dan lain-lain gitu, mental health awareness dan a lot of things gitu. Jadi sekarang gue belajar buat adaptasi sama new rhythm yang gak gue ngerasa can I survive with this for long term gitu. Yang tadinya gue ngerasa oh ya udah ini cuma 1 bulan 2 bulan, tapi kalau misalnya gue bertahan kayak gini selama setengah tahun itu nggak sustainable gitu buat gue. Jadi gue mencari rhythm buat long term, which is kayak including keep in touch sama family, terus gue atur buat take a break, mental health, terus bikin plan, terus belajar new things dan gue cari balance kayak gitu di situ. Dan terakhir itu yang menurut gue important gitu, itu tuh how to use social media wisely gitu. Sekarang soalnya dan gue sendiri di rumah we need social gitu. Kita perlu bersosial gitu, kita adalah manusia makhluk sosial dan menurut gue sosial media itu adalah bagus, media yang bagus, platform yang bagus buat kita keep in touch sama teman, keep in touch sama family, keep in touch buat news dan info-info terbaru. Cuman the other side of social media, if kalau kita nggak use it wisely, itu bisa jadi memiliki efek negatif gitu loh. Salah satu overconsumption with this information itu bisa membuat kita overwhelmed dan itu bisa membuat kita somehow depressed gitu. Ya, penting banget ya. Bilang buat don't use social media but use it wisely gitu. Itu benar-benar
menurut gue penting gitu. Wow, itu benar banget. Jadi, kalau dari sisi Cilinda, memanage waktunya untuk berfokus sama hal-hal yang lebih baik untuk diri sendiri dan kurangin hal-hal yang bisa harm ourselves ya, salah satunya Ya. kalau pakai sosial media secara tidak bijak. Nah, berarti kalau sosial media kan bisa dibilang cara Cici untuk kayak menghindari stres ya, karena maksudnya over content, over consumption. Nah, jadi gimana nih cara Cici untuk tetap stay positif atau kayak gimana cara Cici untuk keep the peace in mind dalam masa stres ini yang bisa dibilang chaotic ya? Gimana caranya, Ci? Ya, kalau dari aku sendiri itu yang pertama yang menguatkan aku is the word of God. The joy of the Lord is our strength. Terus God's mercy is new every morning, dan benar-benar itu word of God itu yang merema dalam hidup aku, dan benar-benar yang living water yang keep me being buat meditate word of God. Dan kedua itu menurut gue yang dukungan dari orang tua dan community yang benar gitu, dari orang-orang yang peduli sama kita tuh yang benar-benar penting gitu di saat social distance kayak gini. Dan gue cuma mau bilang faith words gitu. Emang gue kalau misalnya gue mau jujur, I miss home badly. I miss my family, I miss meeting my friends, I miss going to church, I miss serve in church. Dan gue mau bilang teologi yang kita percaya waktu kita worship, waktu kita praise God, di waktu hari-hari cerah, di waktu kita have everything gitu loh. Dan teologi yang sama dan truth yang sama itu adalah truth yang berlaku waktu kita, di hari-hari kita, waktu hujan, badai, storm atau nightmare sekalipun, itu adalah Tuhan yang sama dan truth yang sama. Ya, wow. Di saat-saat ini kita benar-benar harus berpegang sama the source of the strength itself, which is the word of God. Sama kita juga harus berpegang sama the source of joy itself, yang pastinya kita bisa dapetin only in Him alone ya, Ci ya. Wow. Yes. Oke, mungkin sekarang aku mau tanya dikit nih, kalau Jote kan pelajar, dan mungkin tadi aku udah denger dikit, kendalanya itu yang bisa bikin stres mungkin kalau misalnya, aduh pelajaran ini nggak ngerti nih, kayak nggak bingung juga mau tanya gurunya, nggak bisa face to face gitu. Nah, untuk menghadapi itu gimana caranya supaya kamu tuh tetap peace, tetap punya damai gitu, gimana? Dengan cara video call sama temen, atau enggak ke kamar koko aku untuk ngobrol, atau enggak ke ruang keluarga untuk ngobrol sama orang tua. Dan itu bener-bener buat aku jadi kayak, oh ternyata masih ada orang yang peduli sama aku, dan itu bener-bener buat aku sadar gitu. Oh ternyata Tuhan itu masih kasih aku seseorang dalam hidup aku yang peduli gitu kan. Dan itu bener-bener buat aku tenang, stres aku udah keluar semuanya. Dan sebenarnya stres itu adalah ujian. Gimana cara kita handle-nya, apakah kita bakal biarin stres itu datang melanda hidup kita jadi overthinking, kita jadi bingung mau ngapain, kita jadi stres sendiri, atau kita mau overcome hal tersebut, kita mau melawan dengan hal-hal yang berbeda. Ya biasanya kan tinggal call temen, bro di mana, nih lagi di restoran ini nih, nah tinggal cabut biasanya kan. Sekarang mah enggak, sekarang beda, sekarang harus call, gimana kabarnya gitu kan. Dan itu hal baru yang emang harus kita adaptasikan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan untuk stay connected dan supaya kita nggak stres sendiri di rumah sih, itu untuk aku. Oke, jadi untuk orang ekstrovert, kamu ekstrovert ya Jote? Untuk orang ekstrovert kayak Jote, build relationship itu bener-bener really helps buat relieve stress. Nah, tanya nih next buat Ko Anton, mungkin yang bisa dibilang lebih hektik ya kesehariannya karena ada peran lebih dibandingkan Cilinda atau Jote. Nah, aku mau tanya nih gimana caranya untuk tetap punya peace dan cara handle stresnya. Kalau bagi saya sih kan sekarang kita tahu ya, kita zaman sosial media gitu ya. Jadi yang pertama dalam handle stres, pastikan filter gitu mengenai informasi yang kita dapat. Gitu. Kalau saya lihat kan, saya banyak grup WhatsApp dan di situ bisa banyak sekali gitu kan posting-posting segala sesuatu tentang informasi-informasi, apalagi di masa COVID ini gitu ya. Tapi pepatah kan mengatakan garbage in, garbage out gitu. Jadi yang kita masukin yang tidak baik, yang keluar yang tidak baik gitu. Bila kita terus memasukkan informasi yang negatif dalam diri kita, ya hasilnya mungkin ya jadi worry gitu ya.
terus takut, terus menyerah gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita mau isi hati kita dengan hal yang positif, maka kita akan menyikapi segala sesuatu dengan positif gitu. Jadi yang pertama aku sih filter gitu ya, filter informasi yang aku dapat gitu ya. Terus yang selanjutnya ya pasti stay close sama Tuhan gitu ya. Tadi juga kan Linda sama Jote juga sama gitu ya. Pastikan gitu di dalam schedule kita, kalau saya kan tadi kan ngomongin schedule terus ya, jadi pastikan dalam schedule kita tuh setiap harinya ada saat teduh lah gitu ya, terus ada baca firman, ada juga baca buku-buku gitu ya, buku-buku yang bisa memotivasi kita gitu ya untuk stay positif gitu ya. Terus yang selanjutnya ya stay close lah dengan eye care dan komunitas gitu. Itu juga sangat sangat membantu sekali saat kita sharing satu sama yang lain gitu ya, saat kita bisa belajar sama pengalaman orang lain gitu. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita supaya bisa positif gitu ya. Terus call your family, stay in touch with them, saling kasih encouragement gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, filter what come into your mind itu nomor satu. Terus nomor dua ya nempel sama Tuhan. Nomor tiga stay close sama komunitas yang baik, stay close sama keluarga yang dekat. I think itu yang saya selalu lakukan supaya saya bisa tetap stay positif. Begitu, Glory. Ya, setuju banget sih. Karena memang bener-bener kita tuh punya pilihan ya. Kita mau masukin apa ke pikiran kita. Mau yang negatif atau yang positif gitu. Karena we really believe apa yang kita masukin ke dalam itu juga yang akan terpancar dari kita gitu ya. Dan pastiin kita tuh masukinnya positif supaya itu juga bisa terpancar ke orang-orang lain. Dan tadi yang Ko Anton bilang, stay connected with orang-orang yang punya positive vibes, bisa speak life to us, itu penting banget karena emang we are meant to be sharpen another ya, iron sharpens irons, right? Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih yang kita bisa discuss bareng. Speaking about, tadi kan Ko Anton udah banyak sharing, kalau misalnya waktu ini lebih bagus untuk dipakai untuk self-improvement. Nah, gimana nih Christian life kalian? How's your Christian life growing in this COVID-19 season ini? Mungkin bisa di-share dulu dari Ko Anton. Saya rasa boleh dibilang turn out very good ya gitu. Tapi ya seperti tadi kata saya bilang gitu ya, kan mau good atau bad itu menurut saya intinya bagaimana kita menyisipkan waktu, gitu ya, menyisipkan waktu dalam keseharian kita gitu ya. Jadi pastikan sisipkan setiap harinya untuk stay close sama Tuhan, stay close sama komunitas yang baik gitu ya. Terus juga baca buku gitu ya, sesuatu hal yang mungkin bisa membangun kita gitu itu ya. Saya ingat di minggu pertama kan dalam masa COVID ini sering khawatir ya, khawatirlah masalah kesehatan gitu ya, terus juga khawatir masalah pekerjaan karena kan memang pekerjaan saya juga terimpact lumayan besar karena COVID ini gitu ya. Tapi semakin hari dijalani dengan kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif gitu ya, itu membuat saya semakin belajar berserah dan semakin dependent sama Tuhan. Dan yang bisa saya simpulkan, it turn out to be good gitu. Dan saya pikir ya semua pendengar juga bakal turn out to be very good gitu ya. Yang pasti asalkan kita mau menyisipkan waktu-waktu di mana waktu-waktu itu adalah waktu yang positif bagi kita. Itu sih, Glory. Jadi worry itu sebenarnya wajar ya, because we are human. Kita pasti punya kekhawatiran. Tapi gimana cara menyikapinya dengan positif dan choose to surrender ke Tuhan alone itu penting banget ya. Nah, oke, mungkin next kita bisa dengar dari Cilinda, gimana how's your Christian life going? Kalau Christian life menurut aku is about a journey ya, maksudnya our journey with God gitu, with Jesus itself. Buat gue sih, gue ngerasa di COVID season ini a lot of things yang selama ini gue baca Alkitab, I just read like that gitu, tanpa itu merema dalam hati gue gitu, tanpa gue ada pengalaman berjalan bersama Tuhan di season-season yang ditulis di Alkitab gitu. Tapi waktu si COVID season ini, gue jadi maksudnya benar-benar meditate on the word of God, listen to His promise, dan benar-benar gue cling to His promise gitu, yang kayak banyak hal-hal yang Tuhan bilang, dan gue belajar di season ini untuk mengimani janji Tuhan dalam hidup gue gitu secara pribadi gitu. Yes. Kayak
kayak Tuhan udah bilang gitu, I will hold you with my righteous right hand. Dia bakal memegang tangan kita, dia akan berjalan bersama kita. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum gitu, karena Tuhan karena Tuhan tahu gitu kita sendiri butuh apa. Dan gue di season ini benar-benar belajar menghidupi ayat-ayat yang selama ini gue baca gitu. Ya, wow. Jadi berasa banget ya, in this season itu kayak the word of God itu is really our foundation gitu. And kita sebagai anak kan, we are supposed to be really grateful karena kita punya His promises yang luar biasa gitu di hidup kita. Yes. Dan itu juga kan karena semua rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan, but to give hope for us in the future. Wow, luar biasa banget. Yes. I think last mungkin kita bisa dengar dari Jotek. How's your Christian life going? Untuk aku sih hubungan aku sama Tuhan sendiri itu makin erat tentu saja. Soalnya aku makin punya banyak waktu untuk bisa baca Alkitab, bisa berdoa, bisa PW. Dan PW itu benar-benar dibutuhin buat aku. Untuk worship God, deeper, secara sungguh-sungguh itu benar-benar aku butuhin. Tapi kadang ada kendalanya, kayak misalnya satu hari kita terlalu sibuk dengan kerjaan atau dengan tugas yang diberikan, kita jadi kayak, belum baca Alkitab nih, besok aja deh, hari ini sibuk banget. Dan kadang itu bisa jadi kebiasaan terus. Ntar malah, udahlah ngapain sih baca Alkitab, dan itu bakal jadi kebiasaan kita yang baru, dan jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita nggak mau kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Itu benar-benar dibutuhin soalnya. Dan sebenarnya ada dua hal yang benar-benar nempel dalam hidup aku sekarang, yang benar-benar aku hidupin, yaitu bersyukur dan percaya. Kita harus bersyukur karena semua teman kita, semua yang kita kenal, teman-teman kita masih ada di dunia. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih kasih kita keselamatan, kasih kita kesehatan, keluarga masih bisa semuanya di rumah, dan lain-lain. Dan kita percaya bahwa Tuhan bakal menyelesaikan semua ini dengan baik. Semua ini bakal beres dan kita bakal kembali ke kembali ke dunia yang biasanya kita hidupi. Kita bisa keluar, kita bisa ketemu dengan orang lain, kita bisa ngobrol dengan orang lain secara lebih mendalam, dan kita harus percaya itu bakal terjadi. Kita harus percaya, kita tunggu aja waktunya. Di sini kita simple. Kita cuma tinggal duduk, diem, dan ikutin jalannya. Walaupun kadang seperti orang tua saya, papa saya harus keluar untuk kerja sebagai dokter, dan itu benar-benar kadang buat saya khawatir. Itu kadang buat saya khawatir karena takutnya kenapa-napa. Karena kadang waktu papa saya pulang, dia tiba-tiba lemes atau enggak batuk-batuk, dan itu benar-benar buat saya, mending ini deketin gak ya, ini ngobrol gak ya, takutnya ntar aku yang kena gitu kan, takutnya kenapa-napa. Jadi kadang itu buat saya khawatir. Jadi untuk kalian yang di rumah, kita harus sama-sama bersyukur, kita harus sama-sama berdoa, doain untuk orang-orang di luar sana yang masih harus bekerja. Itu sih buat untuk aku. Jadi sekarang untuk papanya Jote masih bekerja ya sampai sekarang? Iya, masih. We pray for protection ya buat Om selalu, supaya sehat selalu dan dilindungi dimanapun berada. Oke, bagus banget jawaban dari Jote. Jadi sama-sama diingetin dalam masa ini di mana kita punya banyak waktu, let's build a good habit yang nanti ketika semuanya udah normal lagi, kita still can do the good thing gitu. Praise and worship, devotion, itu penting banget di dalam kehidupan sehari-hari. And then diajarin juga untuk be grateful untuk hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita used to be take it for granted gitu. Berkumpulnya keluarga yang lengkap, kita masih di meja makan punya makanan yang cukup, itu adalah hal-hal kecil yang harus kita syukurin bener-bener ya, karena di masa-masa ini banyak banget yang mungkin tidak seberuntung kita gitu, dan itu kita harus bener-bener say thanks to God karena masih di-provide dan masih dilindungi semuanya. Oke. Thank you. I personally really blessed sama jawaban dari narasumber-narasumber kita. I wanna say thank you for all untuk waktunya juga. I hope ini bisa memberkati dan bisa bikin semangat juga untuk semua yang nonton. We are
all in this together, and we hope kalian dimanapun berada stay safe, be healthy, dan juga terus punya damai sejahtera di hati kita supaya kita bisa keluar dari season ini sebagai pemenang. Okay, that's all from 37 Degrees. See you next time. Bye-bye.